selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu semua di pagi yang cerah ini. Pada sesi kali ini, saya berkesempatan untuk memaparkan terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan atau memanfaatkan teknologi low code, khususnya Creasio di insurance industry. Agenda sesi kali ini, nanti pertama saya akan sedikit memaparkan terkait dengan pemanfaatan teknologi low code dan juga apa saja manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dengan mengimplementasikan teknologi low code tersebut di insurance industry. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan produk demo, serta akan diakhiri dengan sesi Q&A sekitar 1 sampai dengan 5 menit. Ya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Indar Wikuna. Saya saat ini adalah Head of Technology dari PT InterSystem Asia. Saya sudah berkecimpung lebih dari 8 tahun dan sudah menangani berbagai macam proyek, baik itu dari Indonesia ataupun di luar Indonesia, dari mulai FMCG, airlines, finance, bahkan sampai dengan insurance untuk proyek-proyek yang saya tangani. Ya, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu terkait pengimplementasian atau pemanfaatan teknologi low code di insurance industry. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu semua bertanya-tanya, apa sih low code gitu ya, dan kenapa kita harus mengimplementasikan hal tersebut di perusahaan Bapak dan Ibu semua. Sederhananya adalah low code ini adalah sebuah platform atau engine atau tools yang membantu kita untuk membangun sebuah sistem dengan cara yang sangat mudah. Yang dulunya kita harus jago programming, sekarang dengan memanfaatkan teknologi ini, ya cukup dengan logik kita sudah bisa membangun sebuah sistem sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Apa saja sih pemanfaatannya dan di proses mana saja kita bisa memanfaatkan si teknologi ini? Teknologi low code ini kita bisa manfaatkan di berbagai macam bisnis ataupun berbagai macam proses gitu ya. Seperti misalkan di proses untuk marketing, proses untuk sales, proses untuk human capital, proses untuk procurement, finance, legal, bahkan di insurance itu sendiri gitu ya. Dengan memanfaatkan teknologi low code ini, kita bisa mengembangkan proses, baik itu dari proses yang paling sederhana, mudah, sampai dengan proses yang benar-benar kompleks atau susah. Kita bisa bangun menggunakan si low code ini. Lalu apa saja manfaat-manfaat yang didapatkan dengan menggunakan teknologi low code ini? Banyak sebenarnya manfaat yang kita bisa dapatkan, tapi ada beberapa hal di antaranya, seperti misalkan kita bisa mempercepat dalam hal pembuatan atau project dari pembuatan sebuah sistem gitu ya. Contoh misalkan dahulu kalau saya menggunakan programming, saya membutuhkan waktu kurang lebih 6 sampai dengan setahun gitu ya dalam membuat sebuah sistem secara komplit dari end to end. Tapi dengan menggunakan low code ini, saya pernah membangun sebuah sistem dalam kurun waktu hanya 2 bulan saja. Gitu. Nah itu, jadi dengan menggunakan si low code ini kita bisa mempercepat dalam hal pengimplementasian sebuah sistem. Lalu yang kedua tentu kita juga bisa melakukan atau meminimalisir resource yang dibutuhkan, gitu ya. Dimana kita tahu sendiri kalau menggunakan traditional programming kita membutuhkan banyak orang dalam pembangunan sebuah sistem, tapi dengan menggunakan low code ini kita bisa mereduce atau bisa meminimalisir resource dalam pada saat pengimplementasian sebuah sistem. Lalu tentu saja dengan menggunakan low code ini kita bisa sangat mudah untuk melakukan perubahan. Dalam artian kita bisa melakukan akselerasi karena kita tahu sendiri bahwa di era sekarang gitu ya, di era teknologi sekarang itu
teknologi sangat-sangat cepat berkembang, gitu, sangat-sangat cepat perubahan yang terjadi. Dan dengan menggunakan low-code ini kita bisa membantu dalam mengikuti perkembangan atau mengikuti akselerasi yang terjadi di dunia, gitu ya. Ketika dulu kalau misalkan kita cukup menanamkan sebuah informasi terkait dengan nomor telepon, misalnya contohnya, terus sekarang dengan berbagai macam channel kita membutuhkan informasi sosial media dan lain-lain. Nah, kalau menggunakan low-code itu kita bisa langsung mengikuti. Artinya kita dengan sangat mudah untuk melakukan update terkait hal tersebut. Sehingga informasi-informasi yang kita butuhkan itu sangat-sangat up to date dan kita bisa mengikuti hal tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya juga kita bisa membuat atau melakukan simple way untuk melakukan konektivitas dengan aplikasi-aplikasi lainnya, di mana itu menjadi sebuah biasanya itu menjadi sebuah pain point dalam pengimplementasi sebuah sistem ketika kita ingin melakukan integrasi dengan sistem lain, gitu ya. Tapi dengan menggunakan low-code itu bisa diminimalisir dan bisa dipermudah. Caranya menggunakan platform low-code. Nah, terkait dengan insurance sendiri, inovasi-inovasi yang kita lakukan ada berbagai macam hal, gitu ya. Di antaranya itu kita melakukan digitalisasi insurance proses menggunakan low-code, lalu kita juga melakukan flexibility terkait dengan operation-nya, lalu kita juga melakukan social media integration dengan memakai macam channel sosial media, tentu saja di sisi data privacy dan juga security, lalu dari sisi mobile application-nya, dan tentu saja dari sisi low-code atau accelerate prosesnya sendiri kita bangun, gitu ya, di dalam sebuah sistemnya. Apa saja sih yang kita bangun, gitu ya, di menggunakan low-code ini, gitu ya, khususnya di Creasio, gitu ya. Saat ini kita bangun ada 3 modul utama. Yang pertama adalah modul terkait dengan agent, ya, di mana ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh agent-agent atau broker-broker insurance, gitu ya, baik dari sisi field sales-nya ataupun dari sisi manajernya sendiri, begitu. Lalu yang kedua untuk sistem terkait dengan sales-nya, gitu ya, dari pembuatan quotation sampai dengan registrasi dari polisnya, gitu ya. Dan yang ketiga tentu kita bangun juga core back-end sistemnya, gitu ya, dalam untuk hal policy administration, claim processing, the insurance, dan lain-lain. Itu juga termasuk juga untuk bagian financing dari insurance tersebut, dari mulai accounting, tax management, sampai dengan voucher dan budgeting, gitu ya. Dan semua kita bundle dalam sebuah sistem dan kita bagi menjadi 3 modul utama. Selain itu juga kita bangun monitoringnya, gitu ya. Nah, monitoringnya itu bisa dalam bentuk dashboard, report, ataupun dalam bentuk notifikasi atau alert, gitu ya. Nah, dan kita bangun hal tersebut tentu saja menggunakan platform low-code, sehingga hal ini itu sangat agile dan bisa kita customable atau kita rubah sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan proses yang ada di tempat Bapak dan Ibu semua, begitu. Jadi sistem ini dibangun menggunakan si platform low-code tersebut. Nah, ini beberapa feature dari insurance system yang kita bangun, gitu ya. Contohnya misalkan di agent system, gitu ya, kita bangun untuk lead management, untuk melakukan registrasi lead-nya, gitu ya. Lalu kita juga bangun untuk activity management, untuk tracking serta memonitoring dari aktivitas dari agent tersebut, gitu ya. Dia melakukan meeting, dia pergi kemana dan lain-lain, semua ke tracking. Lalu juga ada simulation untuk melakukan simulasi terkait dengan polis yang diajukan. Lalu tentu saja ada customer info yang kita bisa melihat informasi dari customer secara 360. Lalu juga ada police view, report dashboard, dan juga ada performance assessment dari si agent sendiri. Baik itu self-assessment ataupun assessment dari manajernya sendiri bisa dilakukan di dalam sistem ini.
Lalu untuk sales management juga beberapa feature-nya dari mulai opportunity, quotation, simulation, sampai dengan juga reinsurance. Bahkan kita juga bisa melakukan potensial upselling dan juga cross-selling. Artinya di sistem ini kita bisa melakukan initial notification ketika contoh misalkan ketika ada polis yang sudah habis gitu ya, sistem bisa langsung melakukan notifikasi bahwa perlu melakukan renewal dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan sistem ini. Dan juga tentu di sesi core back-end-nya juga gitu ya, di mana di sini kita capture dari mulai policy administration, ada juga untuk claim processing, lalu untuk underwriting-nya, untuk report dan dashboard, investment budget, lalu dari sisi accounting juga dari mulai payment dan juga receipt voucher, tax management, sampai dengan accounting untuk jurnal dan lain-lainnya gitu. Nah, yang kita capture artinya yang kita bangun di dan menggunakan low-code ini khususnya untuk industri itu adalah end-to-end proses dari mulai awal ya sampai dengan akhir gitu. Jadi kita benar-benar bangun sebuah komplit proses tersebut dan dibungkus dalam package-package atau dalam modul-modul yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semua. Nah, itu yang kita bangun menggunakan low-code-nya gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi demo. Yang akan saya demokan di sini itu lebih ke arah untuk agent manajemennya tadi, agent sales-nya. Saya akan demokan bagaimana memanfaatkan low-code tersebut untuk membangun sebuah sistem yang dibutuhkan oleh agent gitu ya, dari mulai lead management, activity, sampai dengan simulation dan juga quotation-nya. Bagaimana di dalam sistemnya. Oke, kita langsung masuk aja ke demo aplikasinya. Nah, kita bangun menggunakan low-code tersebut gitu ya. Lalu mungkin bagaimana sih kita membangun sebuah sistem menggunakan low-code gitu ya. Jadi sederhananya kita pada saat dalam membangun sebuah aplikasi ada 2 poin utama. Yang pertama adalah membangun sebuah UI tampilan gitu ya. Dan beserta dengan proses di dalamnya gitu ya, validasi dan lain-lain. Lalu juga yang membangun back end prosesnya sendiri gitu. Nah, di Kreasio sendiri, untuk membangun sebuah UI, kita mempunyai yang namanya wizard. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, dalam pembuatan sebuah aplikasi, itu sangat-sangatlah mudah, karena kita hanya tinggal melakukan drag and drop ke dalam sistem, seperti ini, dan kita hanya tinggal setup parameter. Bahkan kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana data tersebut bisa masuk ke dalam database di belakang. Semua sudah terotomatisasi, jadi kita hanya membangun dari UI depan seperti ini. Setelah kita compile, nanti akan menjadi sebuah tampilan baru, sebuah sistem beserta dengan database dan lain-lainnya sudah langsung tergenerate otomatis, gitu ya. Nah, hal ini pembuatan UI ini dikombinasikan dengan pembuatan proses. Jadi kita menggabungkan 2 hal tersebut, pembuatan UI serta pembuatan prosesnya, di mana di proses ini kita manfaatkan untuk membangun sebuah back-end sistemnya, di mana kita bisa membangun membangun simulasi, informasi dan lain-lainnya menggunakan proses ini. Dan caranya pun sangat mudah gitu. Hanya tinggal menggunakan drag and drop seperti ini. Lalu kita set up parameternya seperti apa, logiknya seperti apa, apakah ada kondisi yang tertentu yang ingin kita lakukan, kita bangun menggunakan proses, dan setelah jadi, digabungkan dengan UI tadi, jadilah sebuah sistem sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Hal ini sudah terbukti karena kita sudah berhasil membangun. Salah satunya contohnya adalah aplikasi CRM yang sudah kita kembangkan kurang lebih sekitar 15 tahun sampai sekarang. Dan itu dibangun menggunakan platform low-code ini. Begitu. Artinya bahwa platform ini sudah terbukti
kuat dan juga bisa dimanfaatkan di berbagai macam proses dan juga berbagai macam industri. Nah, itu adalah how to kita membangun sebuah sistem menggunakan si low-code ini gitu ya. Dari dua hal tersebut, maka lahirlah sistem yang sudah kita buat. Ini contohnya adalah sistem dari untuk agent management. Mana ketika kita login, di sini kita sudah bangun untuk lead manajemennya, gitu ya. Di dalam lead management ini kita bisa lihat informasi-informasi yang terkait dengan lead-nya, gitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan ilustrasi terkait dengan atau simulasi terkait dengan pembuatan polisnya. Contoh di sini seperti ini, gitu ya. Lalu kita juga bisa melihat informasi detailnya dan lain-lain, gitu. Selain itu di sini juga ada police view-nya, kita bisa melihat informasi-informasi dari polisnya sendiri gitu ya. Seperti apa, bahkan kita bisa melakukan atau mengajukan klaim terkait dengan polisnya bisa di dalam sistem ini juga nanti yang akan terhubung dengan back end dan lain-lain. Lalu di sini juga kita ada activity untuk meregistrasi aktivitas-aktivitas si sales-nya gitu ya. Bisa dalam bentuk kalender, bisa dalam bentuk view dan lain-lain gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat, kita bisa tracking per week, per month dan lain-lain menggunakan sistem ini gitu. Dan semua aktivitas-aktivitas agent tersebut kita bisa tracking menggunakan si aplikasi dari sistem ini. Selain itu di sini juga kita bisa lihat informasi dari customer gitu. Nah, pada informasi customer ini kita capture seluruh informasi yang berkaitan dengan customer. Baik itu informasi yang standar seperti nama, nomor telepon, email, bahkan komunikasi, address dan lain-lain. Dan juga informasi yang spesifik, contoh misalkan historical dari customer tersebut. Kita juga bisa tracking, bisa juga melakukan tracking di websitenya, gitu ya. Artinya kita bisa tracking customer tersebut mengakses website kita seperti apa, produk mana yang terakhir dia buka dan lain-lain. Kita juga bisa integrasikan dengan sosial media mereka, gitu. Bisa berinteraksi dengan customer melalui sistem ini, dengan menggunakan channel sosial media, baik itu Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain juga. Bahkan kita bisa tracking informasi engagement, timeline yang kita lakukan dengan customer tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat informasi dari dashboarding dari agent tersebut, gitu, seperti apa, berapa jumlah penjualannya, berapa jumlah conversion rate-nya, bahkan kita juga bisa lihat proses pipeline-nya dari mulai quotation dan lain-lain, kita juga bisa lihat di dalam si sistem ini. Gitu. Nah, kita balik lagi ke dalam lead management-nya sendiri, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke demo dari aplikasi sales agent-nya, gitu ya. Nah, di sales agent-nya sendiri, di sini kita yang pertama ada lead management-nya. Di dalam lead management ini sendiri, kita bisa registrasi prospek-prospek yang sedang atau yang ingin kita follow up gitu ya ke dalam sistem. Dan informasinya itu secara standarnya kita bisa menginputkan informasi dari mulai namanya, lalu alamatnya, nomor telepon, email, bahkan informasi spesifik seperti income dan lain-lain. Kita bisa meregistrasi ke dalam sistem ini begitu. Nah, lalu kita juga bisa membuatkan simulasi atau ilustrasi terkait dengan polis yang ingin kita tawarkan ke lead tersebut. Ini contoh, Indar Wigonia dia membuatkan polis untuk istrinya sendiri, gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan dari mulai termnya, gitu ya. Apakah dia untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa ukur beberapa parameter-parameter yang kita ingin tambahkan, seperti umur, berat badan, gender dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa masukkan juga contoh di sini medical check up karena ini contohnya adalah life insurance. Jadi kita bisa masukkan juga check up-nya dari apakah dia mempunyai diabetes, punya stroke dan lain dan seterusnya kita bisa masukkan juga gitu. Dari informasi ini kita bisa buatkan juga simulasinya, illustration-nya gitu ya, berapa
Misalkan kalau di tahun ke-10 dengan umur sekian, berapa preminya, cash value-nya berapa, lalu kalau misalkan ada update-nya itu berapa, maka dia dapat benefit-nya berapa, seperti itu. Nah, simulasi-simulasi ini bisa berjalan secara otomatis. Bagaimana kita bangunnya? Kita bangunnya menggunakan si proses tadi yang saya jelaskan di depan. Jadi selain kita sudah membuatkan UI, kita buatkan prosesnya untuk membangun ilustrasi atau simulasi ini, begitu. Nah, dari sini kita ada tahapan-tahapan sesuai kebutuhan. Nah, ini kalau secara standarnya gitu kita mulai kualifikasi terkait lead tersebut, lalu di lead tersebut, dan terakhir adalah di submit. Ketika submit, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan ke bagian sales gitu ya, ke bagian back end sales untuk dimintakan approval serta underwriting-nya untuk processing terkait lead tersebut. Once ketika sudah di-approve atau sudah dicek oleh salesnya, maka kita juga bisa mengprintkan quotation. Jadi si agentnya juga difasilitasi untuk membuat quotation-nya secara direct langsung melalui sistem ini, begitu. Nah, ini contoh saja seperti ini. Jadi dia bisa langsung membuatkan quotation berdasarkan kebutuhan si agent tersebut, begitu. Nah, agent tersebut juga bisa langsung melakukan verifikasi atau negosiasi dan lain-lain di dalam sistem ini dengan customer gitu. Dia juga bisa mengupdate informasi-informasi aktivitas-aktivitas yang ingin dilakukan. Misalkan dia ingin melakukan meeting, contohnya, atau dia ingin melakukan presentasi. Nah, dia bisa update. Nah, otomatis nanti ini akan masuk juga ke dalam kalender gitu aktivitas, dan kita bisa, dan secara ya atau manajernya, supervisornya bisa memantau agent tersebut apakah dia benar melakukan meeting ataupun tidak dan lain-lain, itu kita bisa pantau melalui sistem ini juga. Lalu setelah dia selesai, dia juga bisa masukkan juga data informasi dokumennya, baik itu untuk kelengkapan data, untuk nanti diregister menjadi polis sesuai dengan kebutuhan gitu. Mas ketika sudah menjadi polis, tentu ini akan melalui proses belakang lagi tadi, ada proses approval, underwriting, dan seterusnya, maka akan masuk ke dalam informasi si polisnya. Nah, di sini agent pun bisa men-tracking status dari polis tersebut, apakah dia masih draft, ataukah sudah tanda tangan, ataukah sudah selesai dan lain-lain, itu kita bisa tracking informasi tersebut gitu. Dan jadi ketika ada customer yang menanyakan, agentnya bisa langsung menginformasikan status terakhir dari polisnya gitu. Bahkan di sini juga bisa meregistrasi atau mengajukan klaim jika memang ada klaim dari customer tersebut. Misalkan untuk istrinya tadi Erika, tinggal klaim, nanti statusnya akan terlihat apakah klaim tersebut sudah di-approve atau masih progres dan seterusnya, juga bisa di tracking juga oleh si agent. Artinya si agent pun difasilitasi untuk melihat secara view, secara polisnya untuk bisa menghandle si data customer-nya. Nah, tentu saja nanti juga kita sediakan juga fasilitasi untuk knowledge base, sehingga agentnya juga bisa mengetahui informasi-informasi up to date, apakah ada bahan presentasi baru, apakah ada video baru, dan seterusnya, juga bisa lihat informasi tersebut di sini. Dan juga kita bisa melakukan training terkait untuk agentnya juga ke dalam sistem ini, dan juga assessment untuk si agent juga di dalam sistem ini. Selain itu kita juga ada yang namanya forecasting. Nah, di forecasting ini kita bisa pantau informasi target dari setiap agentnya seperti apa, berapa targetnya, berapa realisasi pencapaiannya, achievement-nya, dan seterusnya, kita bisa tracking informasi tersebut. Pada akhirnya, nanti secara keseluruhan kita bisa men-track informasi tersebut melalui dashboard ini, sehingga kita bisa memantau atau monitoring dari si agent tersebut, apa yang sedang dia lakukan, berapa prospek yang dia punya, berapa banyak polis yang sudah dihasilkan, dan seterusnya, bahkan penghitungan komisi, achievement, dan lain-lain juga kita bisa pantau melalui monitoring ini, begitu. Nah, tidak hanya dalam bentuk web-based aplikasi ini, tentu saja kita sediakan juga dalam bentuk mobile aplikasinya. Itu juga sama membangunnya menggunakan low-code. Nah, ini contohnya untuk mobile aplikasinya sendiri.
Nah, di sini langsung kita bisa lihat informasi yang berkaitan dengan agent tadi. Dan di sini kita bisa akses informasi baik itu informasi lead-nya, ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan agent tadi insurance Indar. Lalu kita juga bisa lihat aktivitas si agentnya, dan dia bisa langsung update menggunakan si mobile aplikasi ini ya. Dia mau meeting, mau presentasi dan seterusnya, dia bisa update melalui mobile aplikasinya. Bahkan kita sediakan juga informasi dashboard-nya juga. Di agentnya bisa langsung memantau informasi dari si dashboard yang ada di sistem ini juga gitu ya. Contoh misalkan KPI dan lain-lainnya. Dan dia juga bisa melihat kalau misalkan ini untuk manajemen, jadi manajemen juga bisa melakukan approval terkait dengan pengajuan gitu ya. Contoh misalkan tadi kalau berhubungan dengan core gitu ya, underwriting itu juga bisa melakukan approval atau pengajuan melalui sistem aplikasinya ini sendiri. Nah, kurang lebih itu adalah dari demo yang bisa saya paparkan untuk kesempatan kali ini. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Terima kasih. Selamat pagi.